Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir tahun 2026 akan membawakan judul Perancangan AI Accelerator untuk Operasi Konvolusi Dua Dimensi pada CNN. Perkenalkan, nama saya Gali Cahyo Prabowo dengan NIM 210601221300097 akan membawakan subjudul Perancangan Arsitektur Inti Komputasi Berbasis Diagonal Cyclic Array untuk Akselerator Konvolusional Neural Network. Perkenalkan, nama saya Yoko Mikal Ramadian dengan NIM 2106012212112 akan membawakan subjudul Perancangan Unit Pengendali Utama pada Akselerator CNN dan Implementasi Floor Plan pada Cadence. Perkenalkan, nama saya Rahmaya Izafatia dengan NIM 2106012212013 akan membawakan subjudul Perancangan Antarmuka Berbasis Protokol Aksi dan Mekanisme Buffering pada CNN Accelerator dengan menggunakan Diagonal Cyclic Array. Tugas akhir ini dilatar belakangi oleh implementasi CNN pada platform konvensional. Saat ini, implementasi CNN pada CPU menghasilkan latensi yang tinggi, sementara implementasi pada GPU menghasilkan penggunaan daya yang tinggi. Sebagai solusi, dirancang sebuah akselerator CNN sebagai perangkat keras terdedikasi dari blok logika custom khusus untuk mengeksekusi operasi konvolusi secara paralel, sehingga memangkas latensi dan menjaga efisiensi daya. Selanjutnya, perancangan akselerator ini menerapkan konsep hardware-software co-design yang membagi domain kerja antara processing system dan programmable logic. Dalam implementasinya, arsitektur akselerator dibagi menjadi 3 blok sistem utama. Yang pertama, blok komputasi yang bertugas mengeksekusi perhitungan matematis konvolusi secara paralel. Yang kedua, unit kontrol yang mengatur sinkronisasi dan alur data, serta yang ketiga ialah blok sistem antarmuka dan buffering untuk mengelola transfer data memori. Untuk komputasi konvolusi dilakukan oleh arsitektur PE array yang kami susun secara diagonal cyclic array atau DCA. Perbedaan DCA dengan arsitektur sistolik lain terletak pada hasil perhitungan tiap PE yang diumpankan secara diagonal cyclic antara satu PE dengan PE lainnya. Keunggulan dari DCA yaitu arsitektur ini mampu menghitung perkalian dengan cepat karena sinkronasi aliran data yang lebih efisien. Ini adalah gambar yang digunakan untuk simulasi. Setelah gambar dimasukkan dan diolah pada mesin DCA kami, maka dapat dilihat untuk prediksi pada simulasi menghasilkan angka 8. Pada perancangan controller untuk sistem CNN Accelerator ini terdiri dari tiga controller, yaitu ada control feeder, terus control buffer, dan juga control cropping untuk validasi hasil akhir konvolusi. Untuk control feeder sendiri yaitu menggunakan kode seperti ini, menerapkan threshold dari setiap dimensi pixel, buffer untuk menahan sebelum masuk ke komputasi PR-nya, dan cropping untuk menentukan 26 baris dan 26 kolom valid untuk memvalidasi bahwa itu hasil yang benar. Untuk hasil simulasinya sendiri seperti ini, kita menggunakan image row dan image column sebanyak 28, dan juga thresholdnya di sini 56 karena untuk pengurus untuk mesin buffernya itu ada dua, yaitu Vivo 1 2, masing-masing berisi 28. Untuk hasilnya yaitu bisa dilihat untuk buffer muscle itu untuk menentukan keadaan 012 seterusnya, dan Vivo-nya bisa dilihat ini 35. Mesin akan masuk, data akan masuk 35 16 190 25 5 34 0 170 234 112. Dan untuk dari Vivo ini akan masuk ke mesin komputasi PE0, PE3, PE6 bersusun secara vertikal untuk menyesuaikan bentuk 3x3 PIR-nya. Nah, untuk sinyal cropping-nya bisa dilihat di sini. Untuk hasil konvolusi pertama yang benar yaitu ada 4771511892851 dari hasil perhitungan PIR 3x3. Nah, untuk hasil dari perhitungan ini sebanyak 26 bisa dihitung dari clock ini berdetak sebanyak 26 kali. Selanjutnya, pada blok sistem antarmuka, untuk memenuhi kebutuhan transmisi data antara processing system dengan FPGA, maka sistem ini mengimplementasikan protokol antarmuka dengan menggunakan AXI string. Dan untuk memenuhi mekanisme penggunaan data berulang yang dibutuhkan oleh arsitektur komputasi diagonal cyclic array, maka dirancang sebuah buffer data recycle Vivo. Tahapan selanjutnya ialah melakukan verifikasi dengan software Vivado. Dalam tahap verifikasi menunjukkan bahwa antarmuka AXI string berhasil menerima aliran data secara presisi. Dan untuk modul data recycle Vivo terbukti mampu menyuplai kebutuhan aliran data matriks untuk komputasi secara berkesinambungan yang dapat divalidasi melalui hasil operasi konvolusi. Ini adalah hasil utilization yang dilakukan pada board Kria KP260. Dapat dilihat bahwa desain kami menggunakan resource yang sangat sedikit pada Kria. Ini adalah report power yang dihasilkan dari implementation Vivado. Dapat dilihat bahwa total on-chip power IC kami kurang dari 1 watt. Jadi untuk pengujian kami menggunakan board FPGA Kria sebagai representasi dari IC yang kami desain, dan nanti akan diperintah menggunakan Jupyter untuk mengetes bagaimana hasil dari desain IC kami. Nah, untuk simulasinya sendiri nanti kita menggunakan tulisan tangan satu digit angka yang akan mendeteksi itu apakah benar sesuai tulisan tangan kita. Nah, untuk pengujiannya seperti itu, dan sekian.